Aku nemu kasus lagi di negara kita yang menurut aku kalian harus tahu sih kasus ini. Karena aku yakin banyak banget pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Untuk terhindar dari orang kayak gini. Dan jangan sampai ya orang kayak gini ada di lingkaran keluarga kita. Karena memang apa yang udah dia lakukan ini benar-benar gila banget sih. Sampai hakim pun ya memutuskan dan menyatakan kalau orang ini benar-benar nggak layak hidup lagi. Jadi kayak gimana kasusnya? Langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut kita ritual dulu. Jadi siapin minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy ya udahlah. Jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Jadi dia ini namanya Zuraida Hanum yang bermula berstatus sebagai janda beranak satu yang berasal dari Aceh. Yang mana dia ini itu mendadak jadi ibu-ibu elit. Karena di tahun 2011 dia nikah nih dengan Jamaluddin, seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Jamaluddin juga saat itu memang berstatus sebagai duda yang udah beranak dua. Setelah nikah mereka tinggal di rumah milik Jamaluddin yang berada di komplek mewah tuh yang ada di sana, yaitu komplek Royal Monaco tuh yang ada di kota Medan. Dari pernikahan ini mereka pun punya satu anak perempuan dan di sana mereka tinggal itu cuman berempat ya serumah, yaitu Jamaluddin, Zuraida, anaknya Zuraida dari pernikahan sebelumnya dan juga satu anak dari pernikahan mereka berdua. Sedangkan anak Jamaluddin dari pernikahan sebelumnya itu tinggal di luar kota karena memang udah gede ya. Karena ada yang udah bertugas sebagai dokter dan ada juga yang kuliah di Jakarta. Kesibukan Zuraida saat itu hanya sebagai ibu rumah tangga, ngurusin anaknya ya, kayak ibu-ibu pada umumnya tuh. Nah cuman saat itu Zuraida ini memang difasilitasin mobil mewah plus supir pribadinya untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya kayak ngantar anaknya sekolah, belanja, dan juga untuk survei bisnis kebun kelapa sawit. Karena saat itu Zuraida ini dimodalin suaminya nih untuk ngejalanin bisnis kebun kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara. Jadi soal kehidupan mereka ya, awalnya kehidupan mereka itu terbilang bahagia karena mapannya kondisi keuangan mereka. Nah tapi ternyata ini cuman tampak depan. Karena dibalik itu semua, setelah beberapa tahun mereka nikah, hubungan pernikahan mereka pun mulai renggang karena memang banyak faktor, terutama soal keserakahan Zuraida akan harta. Sikap Zuraida yang mulai mendominasi juga yang ngebuat Jamaluddin mulai ngerasa gak nyaman nih dengan Zuraida ini, istrinya sendiri. Yang akhirnya karena ini Jamaluddin pun mulai sering nih jajan di luar. Tapi entah gimana caranya ya, Zuraida ternyata mengendus perselingkuhan suaminya. Sampai Zuraida ini sering ngebayar supir pribadinya cuman untuk memata-matai Jamaluddin di saat Jamaluddin ini keluar rumah. Karena selalu merasa geraknya diawasin, pastinya Jamaluddin ngerasa nggak nyaman. Bukan cuma dengan situasi, tapi dengan sikap penguasa dan sikap posesifnya Zuraida ini yang makin hari memang makin menjadi-jadi. Yang akhirnya karena inilah Jamaluddin pun udah ngerasa nggak nyaman, nggak bahagia gitu ya. Yang akhirnya mulai berniat untuk menceraikan si Zuraida ini. Yang bahkan Jamaluddin sempat udah punya pengacara nih untuk perceraian mereka. Nah tapi di sisi lain Zuraida ternyata nolak untuk bercerai karena hubungan pernikahan mereka yang memang udah mulai rumit ya saat itu. Zuraida awalnya sering curhat nih dengan supir pribadinya yang dia suruh untuk memata-matai suaminya tadi. Sampai supirnya pun ngerasa risih, bahkan ketakutan nih dengan Zuraida ini. Karena Zuraida makin hari bukan cuma sekedar curhat soal suaminya, tapi udah nawar supirnya untuk ngebunuh si Jamaluddin ini, suaminya sendiri, yang memang langsung ditolak dengan supirnya. Yang sebenarnya dari sinilah Zuraida ini memang udah mulai berpikir, udah punya niat gitu loh untuk ngebunuh suaminya sendiri yang memang saat itu ya belum ada yang bisa ngebantuin dia. Tapi di tahun 2018 Zuraida mulai ketemu dan kenalan dengan Jeffrey yang seorang caleg gagal. Mereka ketemu di sekolah anaknya yang kebetulan saat itu anaknya Zuraida dan anaknya Jeffrey sekolah di SD yang sama. Nah jadi mereka kenalannya di sana tuh, yang berawal dari nanyain masing-masing anaknya ya, sampai akhirnya Zuraida pun mulai aktif curhat soal konflik pernikahannya dengan suaminya nih ke si Jeffrey ini, yang ngebuat hubungan mereka jadi deket. Sampai akhirnya ya Zuraida pun ya selingkuh dengan si Jeffrey ini. Setelah setahun menjalani hubungan dekat dengan Jeffrey, bahkan hubungan mereka bukan cuman sekedar dekat ya, tapi lebih dari itu. Ya karena mereka ini memang udah beberapa kali bercocok tanam tuh saat itu. Ditambah saat itu Zuraida pun mulai berencana membangun hubungan serius nih dengan si Jeffrey ini. Tapi di sisi lain Zuraida justru nolak keputusan suaminya untuk cerai. Karena memang ada satu hal yang ditakutkan Zuraida ini kalau mereka cerai. Karena beberapa hari sebelum suaminya ini menceraikan dia, tepatnya itu di bulan November tahun 2019, Zuraida ini ketemuan nih dengan Jeffrey di Coffee Town, yang mana ini cafe yang berada di wilayah Ring Road Medan. Di sana Zuraida merencanakan untuk membunuh suaminya nih dengan si